Anak laki-laki kecil ini menggosok lututnya hingga terluka dengan kertas amplas. Lalu berlutut di dalam alkohol. Sensasi nyeri yang menyengat seketika melanda seluruh tubuhnya. Teman-teman sekelas bertanya apa yang sedang dilakukannya. Aku sedang berusaha keras untuk memenangkan maraton. Bodoh. Namun anak laki-laki itu tidak peduli. Bahkan melanjutkan untuk merangsang pertumbuhan otot dengan latihan yang tidak manusiawi. Seperti membawa beban saat mendaki gunung. Berlari mundur di tanah datar. Bahkan melompat ke kolam renang yang menusuk tulang di musim dingin yang sangat dingin. Di mana saja, kapan saja, kamu akan melihat bayangan kurus yang berlari dengan gigih. Dan alasan anak laki-laki melakukan ini, karena dia ingin menggunakan keajaiban yang tidak mungkin, untuk membangunkan ibunya yang sedang tertidur dengan keajaiban yang berhasil diselesaikan. Setelah usaha yang tak kenal lelah, anak laki-laki dengan penuh keyakinan mengikuti. Perlombaan 10 km diadakan di kota kecil. Semua orang mengenakan sweater dan celana pendek. Namun dia menggigil kedinginan dengan hanya mengenakan tank top. Saat tembakan starter terdengar, dia langsung memimpin. Santai saja, bocah kecil, dengan kecepatanmu seperti itu, bahkan 5 km pun tidak akan selesai. Mari kita lihat saja. Penduduk desa terkejut melihat bocah laki-laki yang memimpin. Namun ada seorang pria yang menggelengkan kepala. Hasilnya belum sampai separuh. Sang anak laki-laki terlampaui satu persatu karena kelelahan. Ya, seseorang yang tidak pernah menjalani pelatihan profesional. Bagaimana mungkin anak kecil semacam itu bisa menyelesaikan seluruh perlombaan? Apalagi berbicara tentang maraton sejauh 42 km. Tapi siapa yang bisa menyangka, bahwa bocah kecil yang dianggap remeh oleh semua orang, ternyata benar-benar dalam maraton 3 bulan kemudian, menciptakan keajaiban yang tidak mungkin diselesaikan. Jika kamu yang sudah mencapai usia dewasa, belum pernah berjuang sepenuh hati untuk hidup, mohon bersabar dan tontonlah cerita ini sampai selesai. Cerita ini pasti akan membuatmu terharu dan mengubah pandangan hidupmu. Nama anak laki-laki itu adalah Ralph. Meskipun baru berusia 14 tahun, namun, dia adalah remaja bermasalah yang paling merepotkan di sekolah. Ayahnya menjadi syahid dalam pertempuran tersebut. Ibunya menderita penyakit serius dan sering berbaring di rumah sakit. Karena kurangnya pendampingan dan bimbingan dari orang tua sejak kecil, ayahnya menjadi pahlawan dalam pertempuran. Dia mengalami serangkaian perubahan yang dialami oleh remaja laki-laki pada masa pubertas. Oh, hari itu, dia berlari ke kolam renang untuk mengintip ruang ganti wanita. Dan tanpa bisa menahan diri, dia melakukan hal-hal yang tidak pantas di dalam air. Akhirnya, tindakannya terlihat oleh seorang penonton di sebelahnya. Ini membuat kolam renang harus ditutup selama 3 hari untuk pembersihan besar-besaran. Kepala sekolah menegurnya dengan keras setelah mengetahuinya. Tidak hanya diminta untuk berdoa setiap pagi pukul 6 untuk membersihkan jiwa. Dia juga dihukum untuk mengikuti latihan tim lari jarak jauh di sekolah. Untuk menghabiskan energi berlebihnya. Saat pertama kali bergabung dengan tim lari jarak jauh, Ralph sangat membenci lari. Dia merasa ini sama sekali tidak bermakna. Namun rekan setimnya memberitahunya, ini adalah naluri kita. Kita perlu berlari. Namun pada saat itu, Ralph jelas tidak mengerti. Sayangnya, kejadian di kolam renang segera tersebar di sekolah. Ralph seketika menjadi bahan ejekan teman sekelas di seluruh sekolah. Gadis yang disukainya juga menghindarinya. Meskipun ditolak tanpa belas kasihan. Namun dia tetap mengirimkan bunga dengan sopan sebelum pergi diam-diam. Namun begitulah remaja masalah yang dibenci semua orang. Namun dia tetap memelihara hati yang polos. Setiap kali dia mengunjungi ibunya di rumah sakit, dia selalu berterima kasih dan memuji kecantikan perawat yang merawat ibunya. Bahkan saat menunggu dihukum, dia juga tidak lupa memuji sweater sekretaris kepala sekolah yang bagus. Bahkan dengan kata-kata manisnya, untuk mendapatkan perhatian gadis yang disukainya. Sebenarnya, di bawah nasib malangnya, apa yang bisa dilakukan selain menghadapi dengan optimis? Namun di depan ibu, terlepas dari kesulitan yang dialami di luar, Ralph selalu tersenyum cerah. Lalu dia akan berbagi satu persatu hal yang terjadi, yang baru saja terjadi padanya. Ibu ingin bertanya lebih lanjut setelah mendengarnya. Akhirnya, dalam sekejap dia pingsan. Ralph langsung panik. Dia pikir ibunya marah padanya, karena dia mengintip kolam renang. Maka untuk membangunkan ibunya, dengan polosnya, setiap hari dia memutar musik yang enak didengar, dan menyemprotkan parfum wangi di kamar. Perawat menghiburnya setelah melihatnya. Dokter berkata, dibutuhkan sebuah keajaiban untuk membangunkannya. Sebuah keajaiban. Itu adalah kata-kata sederhana dari perawat. Kalimat itu membuat Ralph bersemangat. Dia langsung memutuskan untuk menggunakan keajaiban untuk membangunkan ibunya. Apa sebenarnya yang disebut sebagai mukjizat? Suatu kali saat di kelas, Guru Bert secara tidak sengaja menyebut kata mukjizat. Hal ini membuat Ralph langsung tertarik. Dia segera mengangkat tangan untuk bertanya, bagaimana cara menciptakan mukjizat? Guru juga tidak tahu jawabannya. Lalu dengan sembarangan mengatakan, menciptakan mukjizat memerlukan iman yang tulus dan doa, dan harus percaya pada hal-hal yang tidak masuk akal. Ralph segera mencatatnya. Lalu dia melanjutkan pertanyaannya,
Jadi apakah setiap orang bisa menciptakan mukjizat? Secara ketat, ya. Ralph mendapatkan jawaban yang dia inginkan. Tapi seperti apa sebenarnya mukjizat itu? Maka dia mulai dengan ceroboh mencari tahu tentang mukjizat. Seperti misalnya setiap kali minum jus, dia akan mengusap sedikit di bibir ibunya. Hingga latihan lari jarak jauh hari itu. Guru Bert yang bekerja paruh waktu bercanda dengan mengatakan, saat ini tinggal 180 hari lagi menuju maraton. Namun, Ralph jadi serius. Dan bertanya kepada guru apakah mereka semua akan ikut. Aku hanya bercanda. Lomba maraton Boston adalah salah satu lomba paling terkenal di dunia. Jika ada yang bisa memenangkan lomba ini di tim kita, itu akan menjadi keajaiban. Kalimat ini membuat mata Ralph berbinar seketika. Keajaiban? Ya, seperti yang kamu katakan. Mari kita mulai lari lintas alam. Tubuh kurusnya tiba-tiba penuh dengan kekuatan saat ini. Apa yang terjadi dengan anak itu? Setan tahu. Katanya jika ibunya meninggal, mereka akan menempatkannya di panti asuhan. Di kelas olahraga berikutnya, Ralph memberitahu temannya bahwa dia akan ikut maraton. Tapi setelah mengatakannya, dia tidak sengaja jatuh dari tempat tinggi. Saat dia terjatuh pingsan, seorang Tuhan yang berpakaian seperti Natal berkata padanya, "Muntah, berani dan lari maraton." Hal ini memperkuat tekadnya untuk menciptakan keajaiban. Mungkin Tuhan selalu tersembunyi di balik iman. Hanya saja kita tidak pernah membangunkannya. Kemudian Ralph menemui kepala sekolah dengan percaya diri. Katakan Tuhan, katakan pada dirimu sendiri. Selama dia memenangkan maraton, keajaiban akan terjadi. Maka ibu akan dibangunkan oleh keajaiban. Tapi kepala sekolah menuangkan air dingin padanya. Itu bukan Tuhan. Anda sangat bodoh berpikir seperti ini. Ayah, aku tidak bermaksud tidak menghormati Tuhan, tapi, Ralph, percayalah padaku. Anda tidak dapat menciptakan keajaiban apapun. Anda juga tidak akan mengikuti Boston Marathon. Sudahkah kamu mengerti? Ralph mengangguk setuju. Namun keputusan batinnya tidak goyah sama sekali. Namun kenyataannya juga kejam. Dia yang jarang berolahraga sehari-hari. Hanya setelah berlari 1000 meter. Dia sudah kelelahan dan sesak napas. Guru Bert tidak tahan melihatnya. Hanya bisa menasihatinya untuk melepaskan mimpinya. Namun Ralph sama sekali tidak mendengarkan. Karena baginya, ini adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan ibunya. Maka dia meminta temannya untuk mengendarai sepeda dengan cepat. Sementara dia terikat di belakang dan berlari sekuat tenaga. Dia terus berteriak kepada temannya untuk terus mempercepat. Akhirnya, tidak mengherankan, dia tersungkur ke tanah. Temannya hanya bisa menasihatinya. Kamu bahkan tidak bisa menyelesaikan maraton. Bagaimana mungkin kamu bisa memenangkan kejuaraan? Belum lagi harus menghadapi hambatan dari kepala sekolah. Namun Ralph berkata, bahwa dia akan terus berlari ditarik sepeda. Ini adalah segala yang bisa saya lakukan, sisanya terserah kepada Tuhan. Apakah kamu mengerti? Selain waktu latihan, Ralph datang setiap hari ke rumah sakit untuk menjenguk ibunya, dan membuat ibu mencium berbagai bau. Seperti bau bunga, aku masih bisa mengerti. Tapi bau kotoran ini sungguh membuatku merasa mual. Gadis yang dia sukai bertanya apa yang sedang dilakukannya setelah melihatnya. Ralph segera menjelaskan, aku dengar indera penciuman manusia sangat kuat dalam mengingat. Mungkin ini bisa membantu. Ibu, jangan lupa dunia ini. Setelah mendengar, gadis itu memberinya buku tentang Katolik. Katanya ini mungkin bisa membantunya menciptakan keajaiban. Sepertinya orang yang bekerja keras selalu bisa mendapatkan bantuan orang lain. Namun terkadang kebaikan bisa berujung buruk. Ralph sebenarnya tidak terlalu mengerti tentang maraton. Dan buku ini seperti jerami penyelamat. Maka dia memutuskan untuk berlatih seperti yang dijelaskan dalam buku. Seperti biarawan yang keras dalam melatih diri. Maka adegan di awal video muncul. Dia tidak peduli dengan pandangan aneh orang lain saat berlatih. Dan tidak peduli dengan ejekan teman-temannya. Hanya melakukan hal yang dianggapnya benar. Namun akhirnya membuatnya kelelahan sampai tak bisa naik tangga. Bahkan sampai pingsan karena kelelahan berlebihan di rumah sakit. Perawat wanita mengetahui kejadian sebenarnya dan memberitahunya. Jika kamu ingin melatih kebugaran fisikmu, kamu bisa ikut saya ke gym untuk latihan yang ilmiah. Sambil berlatih angkat beban, dia mencari beberapa buku tentang maraton di perpustakaan. Namun tanpa sengaja menemukan foto Guru Bert di dalam salah satu buku. Ternyata dia pernah menjadi pelari maraton profesional. Namun ketika Ralph bertanya keesokan harinya, Guru Bert malah enggan menjawab dengan jelas. Setelah bekerja keras selama 3 bulan, dia dengan penuh keyakinan ikut serta dalam lari jarak jauh 10 km diadakan di kota. Hasilnya kalah bukanlah hal yang mengejutkan. Setelah kembali ke rumah sakit, dia dengan sedih mengaku kalah kepada perawat wanita. Dan sekarang hanya beberapa sisa waktu 3 bulan. 3 bulan sudah cukup. Ya, ketika kamu bertekad untuk menyelesaikan sesuatu, seluruh dunia akan membantumu. Melihatnya begitu gigih, akhirnya Guru Bert tidak tahan dan memberikan bantuan. Begitulah, dia menjadi pelatih Ralph. Tidak hanya mengajarnya tentang kecepatan, mengajarnya tentang langkah, dan juga mengajarnya irama berlari.
Ralph kemudian menggunakan keterampilan yang diajarkan oleh guru. Berlari melintasi hutan dan air terjun. Berlari di pagi dan malam hari. Berlari di jalan panjang menuju keajaiban. Keteguhan Ralph menginspirasi setiap orang di sekitarnya. Teman sekelas yang dulu mengejeknya, kini mengaguminya dan menepuk bahunya. Gadis yang disukainya dengan antusias membantunya berdoa. Bahkan penduduk desa pun mulai melihatnya dengan aneh. Pandangan mereka pun mulai berubah. Anak ini terlihat bagus. Setidaknya kali ini dia tidak berlari mundur. Malam itu dia datang ke depan tempat tidur ibunya. Dengan senang hati melaporkan setiap kemajuan dirinya. Akhirnya dia berkata pada ibunya, "Ibu, aku rasa kita hampir sampai ke negeri ajaib. Maaf, sudah menghambat begitu lama." Semuanya tampak bergerak ke arah yang baik. Namun matahari masih tertutup awan hitam. Kepala sekolah tanpa sengaja menemukan tanda tangan nenek Ralph palsu. Sebenarnya kakek dan neneknya sudah meninggal. Maka kepala sekolah segera mencari petugas lembaga kesejahteraan. Berharap bisa menempatkan Ralph di panti asuhan. Namun ini memerlukan proses selama 4 minggu. Dan saat ini hanya tersisa kurang dari 1 bulan lagi. Ralph mulai berlatih di malam hujan. Karena dia merasa bulan purnama memberinya kekuatan tak terbatas. Bert langsung terdiam begitu mendengarnya. Di hari hujan lebat ini, bagaimana bisa melihat bulan? Namun dia tetap menghitung waktu untuk Ralph. Putaran pertama memakan waktu 4 menit 46 detik. Bert merasa sedikit kecewa, tapi tetap mendorongnya untuk berlari dengan baik. Ralph terus berlari 1 putaran demi 1 putaran. Hasilnya setiap putaran semakin lambat. Dengan hasil seperti itu, tidak mungkin untuk berharap berlari maraton. Ketika tersisa 1 putaran terakhir, Bert langsung memberikan stopwatch dan berkata, "Putaran ini harus kamu lalui sendirian." Setelah berkata begitu, dia berbalik dan pergi. Ralph akhirnya menekan stopwatch dan melanjutkan berlari ke depan. Saat itu, Bert kembali lagi. Dia ingin melihat seberapa besar potensi anak ini. Hanya melihat tubuh kecil itu berlari di tengah hujan. Pada suatu saat, tetesan air yang jatuh dari pipi sulit dibedakan apakah hujan atau keringat. Dan dia terus mengucapkan tetaplah bertahan. Bertahanlah sedikit lagi. Saat dia hampir tidak bisa bertahan lagi, orang yang berpakaian seperti Santa Claus muncul lagi. Mungkin nama lain bagi Tuhan adalah keyakinan. Ralph memegang erat stopwatch hitungan mundur. Dia penuh dengan keajaiban menang. Dia semakin lari semakin santai. Seperti dia akan terbang. Saat mencapai garis finish, waktu terhenti pada 4 menit 25 detik yang menakjubkan. Ini adalah level atlet dunia papan atas. Dan guru pun mengatakan apa yang ada dalam hatinya. "Tahukah kamu, aku selalu merasa kamu tidak akan bisa. Aku pikir kamu akan kalah." Namun Ralph dengan tenang menjawab, "Aku tidak ingin menjadi yatim piatu. Ini adalah keinginan yang sederhana namun mewah." 3 hari kemudian, kota sebelahnya juga mengadakan lari 10 km. Kali ini Ralph dengan mudah memenangkan perlombaan. Berita tentang remaja berusia 14 tahun yang memenangkan kejuaraan muncul di headline surat kabar. Kepala sekolah marah setelah melihatnya. Namun Bert merasa bahwa Ralph, kemajuannya cepat dan berpotensi untuk mengikuti maraton. Namun kepala sekolah berpendapat bahwa siswa seharusnya fokus belajar dengan baik, daripada melakukan hal-hal yang tidak bermakna. Bert yang biasanya patuh kali ini menentang dengan keras. Maraton tidak berada dalam lingkup sekolah. Kamu sebagai kepala sekolah juga tidak berhak campur tangan. Lihat saya. Jika Ralph bolos untuk mengikuti maraton, maka dia akan dipecat. Ini adalah lingkup wewenang saya. Jika kamu juga ingin ikut campur, kamu juga akan dipecat. Keputusan sudah final. Ibunya sudah dalam kondisi kritis. Itulah alasan dia masih bisa tinggal di sini. Saya sedang membantu anak itu. Setelah berkasnya selesai diurus, dia akan diadopsi. Terpaksa karena tekanan kepala sekolah, guru harus menghentikan pelatihan Ralph. Tubuh Ralph juga mengalami masalah, karena dia terluka kaki saat latihan. Namun mereka meremehkan tekad Ralph. Ralph memberitahu temannya, dia akan menjual rumahnya untuk mendapatkan tiket pergi ke Boston. Temannya menasihatinya untuk memikirkannya lagi dengan baik. Karena bukan hanya kepala sekolah yang akan mengeluarkannya. Jika tidak berhasil pada saat itu, dia pasti akan menjadi bahan tertawaan bagi guru dan murid di seluruh sekolah. Namun Ralph sama sekali tidak peduli. Dia merasa dipecat hanyalah masalah waktu. Lebih baik memanfaatkan kesempatan ini dan berjuang mati-matian. Tapi ibumu sudah koma selama 7 bulan. Dia tidak mungkin bangun lagi. Dia akan bangun. Tidak, dia tidak akan bangun. Ralph marah seketika setelah mendengar itu. Dia menuangkan susu ke tugas liburan musim dingin temannya. 2 sahabat terbaik langsung terlibat dalam perkelahian. Setelah pulang ke rumah, keyakinan Ralph akhirnya mulai goyah. Dia mengenakan seragam militer almarhum ayahnya. Sambil minum, dia melemparkan barang-barang warisan orang tuanya ke dalam perapian. Dia tidak mengerti mengapa yang lain. Anak-anak lain bisa dengan mudah mendapatkan kasih sayang orang tua. Namun baginya, semuanya begitu sulit. Di bawah pengaruh alkohol,
Dia segera terjatuh ke tanah dan tertidur pulas. Api yang keluar dari perapian menyulut pakaian di sekitarnya. Ketika Ralph membuka mata samar-samar, api besar sudah berkobar di dalam rumah. Dia berlari terhuyung-huyung keluar dari rumah. Meskipun orangnya tidak apa-apa, tetapi foto terakhir orang tuanya hangus dalam kebakaran. Keesokan harinya pagi-pagi, kepala sekolah sebagai wali sementara datang menemui. Dia menghibur Ralph agar tidak sedih, mengatakan bahwa dia sudah mengatur tempat tinggal untuknya, dan mencoba bertanya apakah dia masih ingin ikut maraton. Kali ini, anak yang bingung akhirnya menerima kenyataan, dan teman yang datang berdiri di samping. Setelah kepala sekolah pergi, dia duduk di samping Ralph dengan lembut, meminta agar Ralph tidak mendengarkan kata-kata kepala sekolah. Namun Ralph berkata, "Kalian semua benar, ibu tidak akan bangun." Teman ini baru saja mengungkapkan pikiran sejatinya. Aku percaya kamu akan menang." Sisi lain, Guru Bert juga meletakkan Alkitab di tangannya, menggambar garis di tanah, kemudian mengambil posisi start. Dia menatap ke kejauhan, mengingat perasaan di masa lalu, benar-benar berkomitmen untuk menciptakan keajaiban. Ralph membantunya menemukan dirinya yang dulu berlari. Kemudian dengan napas tersengal, dia berkata keras kepada kepala sekolah, "Aku memutuskan untuk menemani Ralph ke Boston minggu depan. Meskipun kamu mengusirku, itu tidak akan berguna." Sebagai sekolah agama, kepala sekolah menganggap tantangan keajaiban sebagai penghinaan terhadap Tuhan. Namun Bert tersenyum sambil berkata, "Kamu tahu, sebelum aku mengenal anak itu, aku tidak percaya pada apapun. Tetapi sekarang aku mulai sadar, ketika saatnya aku meninggalkan dunia ini. Jika Tuhan bertanya padaku, apakah kamu pernah hidup dengan sepenuh hati? Atau berjuang dengan sepenuh hati?" Masih. Apakah semuanya harus mengikuti takdir? Dan jawabanku sekarang, ya, aku tidak pernah. Lalu aku menutup mataku seperti itu. Setelah mendengar kata-kata tulus ini, jantung yang sudah mati dari kepala sekolah tiba-tiba berdetak keras. Sisi lain, Ralph berlutut di depan tempat tidur ibunya dengan penuh doa. Lalu dia memulai perjalanan sendirian. Tidak lama kemudian, seorang anak laki-laki berusia 14 tahun untuk ibunya. Kejadian berlari menjadi headline. Komentar surat kabar mengatakan dia hanya beruntung. Temannya langsung membantah. Lalu diam-diam masuk ke ruang siaran sekolah, menyelaraskan radio maraton langsung ke mikrofon. Di depan tempat tidur sakit ibu, di samping gadis yang disukainya, bahkan di kantor kepala sekolah, semua orang dengan tenang menantikan Ralph menciptakan keajaiban. Namun yang berdiri di garis start yang sama dengannya, semuanya adalah pelari jarak jauh terbaik dari seluruh dunia. Bagaimanapun berdoa kepada Tuhan, dia tidak memiliki peluang sama sekali untuk memenangkan perlombaan ini. Seiring dengan suara tembakan starter, maraton ke-53 resmi dimulai. Di lapangan perlombaan yang dihadiri oleh orang dewasa, sosok Ralph sangat kurus. Gadis itu tidak bisa menahan diri untuk berdoa untuknya. Ketika perlombaan mencapai 8 km, sudah ada 10 peserta yang membentuk kelompok terdepan. Komentator mulai memperkenalkan satu persatu. Saat saya membaca nama Ralph, teman sekelasnya sangat terkejut, karena juara pasti akan muncul di kelompok terdepan. Setelah melewati titik air pertama, Ralph kemudian mengikuti di belakang juara sebelumnya. Guru Bert memberikan semangat padanya sambil berteriak dukungan, sambil mengingatkannya untuk mengingat taktik latihan, karena tubuhnya kecil dan kurus. Dengan cepat, peserta yang tidak sportif mendorongnya ke samping. Ralph yang tidak mau kalah berusaha mempercepat. Tidak seorang pun yang menyangka, seorang remaja berusia 14 tahun mulai memimpin. Tak diketahui sudah berapa lama berlari. Perlombaan sudah melewati setengahnya. Saat itu, Ralph mulai merasa kelelahan. Kesadarannya mulai memudar. Dia hanya bisa terus berteriak, "Jangan menyerah. Jangan menyerah." Saat dia hampir menyerah, Tuhan yang terwujud dari keyakinannya muncul lagi. "Kamu bisa melakukannya, itu akan menjadi keajaiban. Cepat, berlari, Ralph, berlari." Begitulah, remaja berusia 14 tahun terus bertahan dengan keyakinannya. Bahkan kembali berlari bersama dengan yang pertama. Perawat wanita dengan tegang memegang tangannya. Teman sekelas berteriak memberikan semangat. Bahkan kepala sekolah pun duduk dengan tegang. Pada saat itu, mereka semua berharap Ralph bisa menciptakan keajaiban. Saat keduanya berlari melewati tikungan terakhir, sekarang hanya tersisa 300 meter menuju garis finish. Orang-orang berteriak-teriak untuknya, seolah-olah mengatakan, "Berjuanglah dengan keras, Ralph, menciptakan keajaiban untuk ibunya." Penonton mulai berteriak-teriak dengan keras. Mereka menunggu ini selama berjam-jam. Ralph berlari, Ralph berlari. Dia tertinggal satu langkah dari Bannon. Bannon juga berakselerasi. Mereka kembali sejajar. Bannon sudah menggunakan semua tenaganya. Ralph juga tidak menyerah. Masih ada 100 meter lagi. Ralph mulai memimpin, mereka hampir mencapai garis finish. Berlari.
Melihat kedua orang akan berlari melewati garis finish bersamaan. Juara sebelumnya tiba-tiba memiliki kekuatan tambahan untuk mempercepat. Akhirnya Ralph kalah dengan selisih 1 langkah saja. Dia jatuh berlutut dengan sedih. Bagi dia, yang hilang bukan hanya gelar juara, tetapi juga keajaiban yang bisa membangkitkan ibunya di hatinya. Ralph menutupi wajahnya sambil menangis dengan sedih. Biarkan air hujan bercampur dengan air mata mengalir dari pipinya. Dia berjuang sekuat tenaga namun tetap gagal. Mungkin ini adalah wajah paling nyata dari kehidupan. Setelah kembali ke rumah sakit, dengan sedih, dia meletakkan medali kedua di tangan ibunya. Pada saat ini, betapa dia berharap medali ini bisa membangkitkan semangat ibunya. Betapa dia berharap medali ini bisa membangkitkan semangat ibunya. Saat itu, perawat masuk dan menghibur. "Kamu sudah luar biasa. Kami semua bangga padamu. Kamu membuat kami tahu apa itu luar biasa." Namun, Ralph masih merasa sebagai seorang pecundang. Kemudian, dengan perasaan cemas, dia menuju ke kelas. Tidak perlu dipikirkan, pasti akan diejek tanpa belas kasihan oleh teman-teman sekelas. Namun ketika dia memasuki kelas, semua orang memberikan tepuk tangan meriah. Mereka yang pernah mengejeknya, mereka yang meragukan dirinya, semuanya memberikan pandangan penuh pujian. Bahkan termasuk pengakuan dari kepala sekolah. Karena dalam hati mereka, Ralph mengikuti jalan keajaiban ini. Sebuah keajaiban yang sebenarnya tidak mungkin. Kemudian temannya memberitahunya, "Aku meminta ibuku untuk mengadopsimu." Namun Ralph masih menolak. Meskipun ibunya akhirnya tidak bisa dibangunkan, namun dia masih percaya pada keajaiban. Percaya bahwa dia telah berusaha sebaik mungkin, dapat melewati semua kesulitan di masa depan. Ralph kemudian terus berlari dengan tekun. Tujuannya selanjutnya adalah untuk memenangkan medali emas Olimpiade tahun depan. Untuk membangunkan ibunya dengan keajaiban berikutnya. Jika saat ini kamu sedang terjebak dalam kesulitan hidup, jangan pernah menyerah. Setiap proses perjuangan, terlepas dari keberhasilan atau kegagalan, akan menjadi bagian terkuat dari jiwamu di masa depan.